selamat datang lagi di channel YouTube aku. Nah, sekarang di sini aku lagi bersama dengan musuh aku. Nggak bercanda. Bersama dengan kakak aku. Perkenalin dulu, walaupun di awal video kakakku ini udah perkenalan kan, tapi kita harus kenalan lagi dong. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Yuk, nggak usah sayang sama aku, nggak apa-apa. Coba. Nama aku Anissa. Aku udah kuliah di Unpad, jurusan antropologi. Nah, disuruh dia kayak gitu sih ya. Oke, jadi udah kenal, namanya adalah Kak Anissa. Nah, di sini kita mau ngapain? Nggak tahu. Jadi di sini kita akan bermain, yaitu pertanyaan dan pernyataan kejujuran. Nah, gimana cara mainnya? Tahu gak? Enggak. Gimana sih? Padahal udah aku jelasin sebelumnya di belakang layar, guys. Udah. Oke. Jadi di sini kita masing-masing nih udah punya 3 pertanyaan. Gak usah banyak-banyak karena nanti jawabnya susah ya. Jadi kita ini nggak tahu pertanyaan kakakku ini ke aku apa dan aku ke kakakku itu apa. Nah, jadi pertanyaannya itu harus jujur, benar-benar dari diri aku sendiri, jujur. Aku tuh pengen nanya apa sih ke kakakku dan kakakku juga pengen nanya apa sih ke aku. Terus nanti kita ngejawabnya itu pernyataannya harus berupa kejujuran juga. Jadi harus benar-benar dari dalam hati, gitu deh. Oke, kita mulai ya. Mulai? Iya, boleh. Kita sweet. Sweet. Yang kalah ngejawab. Iya. Yang kalah berarti dia ngejawab pertanyaan ya. Yang menang itu ngelontarin pertanyaan. Yang kalah ngelontarin pernyataan. Oke? Iya. Sekali doang ya. 1, 2, 3. Kalah. Dia kalah. Oke, berarti aku duluan yang ngelontarin pertanyaan dan dia akan memberikan pernyataan berupa bukti. Wih, mantap banget. Oke, jangan tegang. Ini aku catat di HP biar gak lupa. Ayo. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama ini yang benar-benar paling aku penasaran banget ke dia. Apaan sih? Tapi tenang aja. Santai dong, santai. Oke, 1. Pernahkah? Astagfirullah. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa iri sama aku, Tit? Oke, silahkan dijawab. Jujur. Oke. Ya kayaknya pernah. Oke, apa itu jelasin kenapa dan mengapa, iri apa gitu, biar jelas. Aku juga mau tahu. Kayaknya kamu, Pak. Oke sahabat, jadi sekarang aku tukeran posisi sama kakakku karena aku ngerasa aja Angel aku ada di sebelah sini, sebelah kiri gitu. Mohon maafkan. Oke, sekarang kita lanjut pernyataan dari kakakku yang tadi karena tadi belum selesai. Oke, jadi kenapa Anda bisa lupa? Ya mungkin terakhir kali kita tuh berantem terus pas kecil doang. Ya namanya anak kecil pasti berantem kan? Iya ya? gitu. Nah pasti kan kayak lupa gitu lah, soalnya Terlalu banyak. iya terlalu banyak. Jadi kadang otak aku tuh habis ngelakuin sesuatu atau ada kejadian sesuatu tuh ya udah aku langsung lupa. Gitu. Atau mungkin karena dia tuh tipe orang yang pemaaf, melupakan kesalahan orang ya lain. itu kata bagusnya seperti itu. Padahal enggak juga kok. Oke, Ya Allah. udah mohon maafkan karena dia lupa, tapi pernyataan dari dalam dirinya sendiri berarti dia pernah iri ya, teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang berarti dia yang nanya ke aku. Iya. Sok, kamu pertanyaannya ingat apa ditulis? Ingat. Oh, oke. Oh, wow. Oke, pertanyaannya, Oke. apa yang paling ngebuat kamu takut? Oh, tumben nanya kayak gitu dia. Yang paling aku takutin. Iya. Jadi tuh yang paling aku takutin kan? Iya. Ya apa aja lah gitu, orang atau sesuatu atau hal yang menimpa kamu suatu saat nanti yang kamu pikirin. Sebenarnya yang paling aku takutin itu mungkin
kalian ngiranya aku lebay atau berlebihan atau apa, cuman yang aku rasain adalah aku paling takut kalau aku itu ngecewain orang tua aku. Karena kalau orang tua aku kecewa, Allah juga bakalan kecewa sama aku, dan orang-orang sekeliling aku juga bakalan kecewa sama aku. Jadi itu hal yang paling aku takutin sih. Kalau aku kecewa sama diri aku sendiri itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan udah membawa orang lain, itu aku ngerasa kayak lebih beban-beban lagi buat aku, kayak gitu deh. Jadi itu yang paling aku takutin. Jadi kalau orang tua aku kecewa, pasti aku juga bakalan ikut kecewa. Pokoknya semuanya bakalan ikut kecewa deh sama aku, kayak gitu. Bagus. Oke, lanjut. Berarti aku lagi. Ya baik. Kayaknya dia deg-degan deh kalau aku yang nanya. Aku tuh biasa aja ya, santai. Ya udah terus. Oke, santai. Pertanyaan kedua dari aku. Pernah gak sih kamu ngerasa terbebani dengan prestasi kamu? Jadi, untuk information, dia itu adalah orang yang berprestasi semasa sekolahnya. Jadi, aku tuh iri banget. Tuh ya, aku juga iri sama dia. Jadi aku pengen nanya dari sisi dia tuh yang sebagai subjeknya. Kalau aku kan sebagai istilahnya orang ketiga kan, yang melihat prosesnya dia atau gimana. Jadi aku pengen tahu dari sisi dia sebagai orangnya nih, si subjeknya, pernah nggak sih dia tuh ngerasa terbebani dengan prestasi-prestasi yang dia miliki gitu. Oke, berikan jawaban Anda. Yang pertama ya, aku tuh bukan orang berprestasi gitu. Tapi di mata orang lain gitu sayang. Iya, tapi Oke, iya nggak apa-apa merendah. aku tidak merendah, tapi ya emang tidak berprestasi. Iya, oke. Ya terus Kalau gimana? misalnya aku merasa kebeban sama misalnya aku pernah juara sesuatu gitu, aku harus juara lagi. Enggak sih. Soalnya kadang kalau misalnya aku udah menang sesuatu, lomba sesuatu, ya alhamdulillah gitu aku menang. Kalau enggak, ya udah foto-foto aja gitu. Tinggal kenang-kenangan aja. Terus itu tuh jadi pelajaran aja buat aku untuk nanti kalau misalnya ada lomba-lomba selanjutnya. Jadi ya kalau misalnya udah menang, aku nggak mikirin aku menang aku harus menang lagi gitu. Aku nggak mikirin kayak gitu. Ya tinggal ngejalanin aja. Terus pas prosesnya mas mau lomba itu aku ya serius aja mengejarnya. Tapi ternyata akhirnya gagal, ya udah gitu. Berarti kamu Iya sih. di setiap perlombaan intinya mencari pengalaman, bukan hadiahnya gitu kan Iya. ya. Jadi kalau hadiah itu adalah cuman kelebihan dari perjuangan kamu. Gitu. Iya benar. Ya soalnya kan terkadang kan orang ada terbebani dari pihak-pihak lain juga. Kalau kamu berarti juga nggak ada kan? Iya nggak ada. Oke, jadi itu dia jawabannya dia, jawaban terjujurnya. Sekarang kembali lagi ke dia, nanya ke aku. Oke, Silakan pertanyaan berikan kedua. pertanyaan Anda. Sifat apa sifat kamu yang membuat kamu sebel sama diri sendiri? Ya Jadi kamu tuh sebel sama sifat kamu gitu. Ada gak? Iya, ngerti. Jadi pertama-tama aku nggak ngerasa aku tuh kesel sama sifat aku yang ini. Tapi karena pertama aku nggak kesel nih, kayak bahkan nggak ngeh gitu sifat aku yang bikin kesel aku sendiri tuh apa. Tapi semenjak orang-orang ngasih tahu aku kayak gitu-gitu, dan kayak ngerasa makin dewasa juga, jadi kayak nyadar emang bener apa yang mereka omongin. Dan aku tuh ngerasa tiba-tiba ngebawa kesel sendiri gitu ke aku, padahal tadinya enggak. Yaitu adalah aku itu masih belum bisa ikhlas menerima masukan dari orang lain. Jujur, aku tuh kalau dulu aku emang kesel menerima masukan dari orang lain, tapi sekarang aku malah kesel kenapa aku tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Soalnya kan aku pengen berusaha menerima kan, siapa sih yang nggak pengen dikasih masukan gitu dalam hidupnya. Pasti kita butuh banyak masukan gitu kan, inspirasi atau segala hal kayak gitu supaya hidup kita lebih baik. Nah aku tuh kesel kenapa sih aku tuh masih belum ikhlas gitu menerima masukan dari orang lain. Sebenarnya banyak banget. Ya kamu juga tahu kan. Jadi untuk teman-teman YouTube, teman-teman YouTube, kalau misalnya Hani aja sebel sama sifatnya, apalagi kamu? Enggak, bohong.
ya. Iya, jadi kita kalau misalnya kita udah kenal ya kita saling memperbaiki gitu sama teman kita, sama diri melengkapi. kita sendiri gitu. Ya, oke. Ya melengkapi juga. Ya, itu baru satu ya. Ada lagi? Ada lagi, gak apa-apa ya. Biar kan aku jujur, ya kan Iya, biar iya. dia tahu. Bagus. Ya, yang kedua itu adalah mudian. Aku tuh kesal kenapa aku kayak gitu karena bagi aku orang mudian itu tidak profesional. Jadi orang profesional itu yang bisa mengatur semuanya termasuk perasaan dia gitu loh. Jadi dimanapun dia berada tidak diperbudak oleh emosinya kayak gitu. Jadi aku ngerasa kesel aja kalau misalkan aku tuh masih emosional, masih mudian, baperan kayak gitu-gitu, aku nggak suka kayak gitu. Jadi itu yang membuat aku kesel. Iya, yang ini mah kelihatan banget kemudian. Iya, makasih. Iya. Oke, waktu seiring berjalan ini Ya, aku ke pertanyaan terakhir dan dia juga nanti ke pertanyaan terakhir. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga aku adalah, pernah nggak sih kamu ngerasa bersalah ketika berantem sama orang lain? Karena kenapa aku pengen nanya ini, aku tuh setiap berantem sama dia aku tuh ngerasa kayak dia tuh udah kayak nggak punya dosa aja gitu, kayak gak ngerasa bersalah sama sekali. Tapi aku nggak tahu ya kalau di dalam diri dia kayak gimana. Pokoknya dia tuh kayak udah kayak biasa aja ngejalanin harinya, padahal di dalam hati aku tuh aku udah kayak sedih, kecewa, kesel. Tapi aku tuh ngeliat muka dia tuh kayak biasa aja, kayak datar, kayak nggak ada yang terjadi gitu. Padahal kita tuh habis berantem hebat. Ya tapi nggak sampai main sesuatu yang berbahaya ya, maksudnya berantem hebat ya masih berantem wajar lah, anak perempuan itu pasti berantem paling omongan. 1 bulan. Ya, diem-dieman, jambak-jambakan ya kan? Kita nggak sampai jambak-jambakan ya? Dulu. Iya, dulu doang. Iya sih dulu. Iya dulu, udah lama lah. Masih kecil. Oke, jadi jawab, pernah nggak kamu ngerasa bersalah? Bukan sama aku aja sih berantemnya, sama orang lain juga pernah nggak ngerasa bersalah? Oke, jawab. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Oke, aku ulangin. Pertanyaannya adalah, pernah nggak sih kamu ngerasa bersalah ketika berantem sama orang? Kayaknya Ya. kadang iya, kadang enggak. Terlebih kadang sih nggak merasa bersalah. Ya. Soalnya bagi aku tuh nggak melakukan kesalahan apapun gitu. Kenapa kamu bisa kayak gitu? Ya soalnya kalau misalnya aku habis berantem sama orang, Ya. terus aku merasa nggak bersalah, terus orang itu tuh ngediemin aku kan lama. Nah baru aku tuh ngerasa, oh bagi dia aku bersalah ya, aku salah gitu. Nah baru aku mikir, tapi kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan seperti aku gitu, apa sih, berantem sama orang kayak aku yang ngomong kayak aku, bagi aku nggak menyakitkan gitu, nggak bersalah gitu, aku nggak akan marah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berantem sama aku, maksudnya kayak dia yang mancing-mancing duluan dan aku nggak ngerasa marah atau kecewa sama orangnya, ya berarti menurut aku bagi orang juga tuh orang lain itu nggak akan kecewa sama aku atau marah sama aku gitu kalau kita berantem gitu. Jadi kamu tuh menilai perasaan orang lain sesuai perasaan kamu gitu ya? Kalau misalnya perasaan kamu nggak sakit, berarti kamu ngerasa orang lain juga nggak sakit. Iya. Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau misalkan kayak gitu bener apa enggak, hal yang kamu lakuin itu bener apa enggak? Kalau Kayak bagi menjadikan diri kamu tuh patokan gitu, patokan perasaan orang lain. Padahal kan perasaan orang lain tuh beda-beda. Iya sih, tapi tuh kadang kalau walaupun aku berantem sama siapapun, orang yang memulai berantem duluan tuh antara gak ada, terus aku biasa-biasa aja, paling cuma kesel sejam gitu, semenit atau cuma 5 menit, terus aku cuma sedih tapi gak marah gitu. Ya, atau mungkin karena dia juga orangnya tuh pengen ngambil simple. Jadi kalau orang tidak mempermasalahkan itu, dia nggak bakal mempermasalahin juga, dan kalau orang mempermasalahin baru dia mempermasalahin kayak gitu. Oke, cukup puas.
Tapi baru cukup puas, belum puas. Ya Allah. Bercanda. Oke, lanjut pertanyaan Anda ke saya. Oke, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Apa yang paling membuat kamu bahagia? Oke, tadi kan yang membuat kamu takut kan mengecewakan orang tua. Pasti kan bahagia juga kan membuat senang orang tua. Iya, benar. Nah, selain itu tuh maksudnya. tadi aku mau jawab itu tuh. Selain itu. Ngebuat bahagia. Berarti yang kedua, itu kan yang pertama untuk membahagia orang tua, yang Iya. kedua apa tuh? Yang ngebuat bahagia. Ya. Tapi ini bahagia tingkat tinggi apa tingkat sedang apa tingkat rendah? Tingkat tinggi lah. Yang paling bahagia setelah itu membahagiakan orang tua. Iya. Yang paling bahagia itu adalah jujur kayaknya ya kalau misalkan kalian mikirnya aku bahagia kayak berprestasi kayak kakakku juga, itu kan masuknya kayak ke membanggakan orang tua kan ya. Jadi itu gak boleh jawaban itu kan. Oke, ada nih. Ini aku baru terpikirkan akhir-akhir ini kayak melewati peristiwa yang terjadi, aku jadi tahu, aku jadi sadar gitu. Baru-baru ini beneran aku kayak ngerasain ternyata bahagia tuh kayak gini, dan aku ngerasa hal yang paling membuat aku bahagia adalah kalau dipikirin ya, adalah berkumpul sama saudaraku. Kayak lebih ke ini sih, saudara deket, saudara kandung kakak Tita, kakak yang satu lagi yang laki-laki, Tita dan aku itu kayak menua bersama. Aku nggak tahu kenapa aku ada pemikiran itu, tapi aku ngerasa kalau misalkan kita berkumpul kita kuat, dan aku bahagia kalau misalkan itu terjadi gitu. Jadi saudara itu emang support banget, bukan saudara aja sih, keluarga sebenarnya. Tapi kalau keluarga, di dalam keluarga kan ada ayah, ibu gitu. Kalau itu kan supportnya itu kayak lebih ke dari belakang. Kalau saudara itu kalau kataku lebih kayak dari samping gitu, karena kita umurnya juga nggak beda jauh kan, jadi kayak supportnya itu bener-bener dari samping, merangkul, jalan bareng kayak gitu. Berarti ini termasuk buat kamu kakak? Ya. Kamu tersentuh gak? Enggak kayaknya, karena dia jarang tersentuh. Oke, udah puas dengan pernyataan aku? Iya, puas. Oke, berakhirlah segmen pertanyaan dan pernyataan jujur dari kita berdua. Makasih udah mau ikut video ini walaupun agak susah, nggak agak sih, susah banget ngajaknya itu dia, tapi alhamdulillah dia mau nyempetin waktu buat aku, buat kalian semua juga. Tepuk tangan dan bilang makasih ke kakak aku. Semoga aja nanti lain kali dia mau masuk lagi ke video aku. Oke, jadi gimana? Senang nggak masuk sini? Iya, senang. Nggak susah kan? Jadi senang kan? Jadi tahu satu sama lain. Iya. Terus manfaat yang kamu ambil apa? Jadi makna yang aku ambil, aku tuh bisa tahu perasaan dari adik aku. Apalagi kita tuh kan umurnya tuh hampir ya deket banget lah. Jadi udah kadang kita kan nggak bisa mendebak perasaan sebenarnya orang lain kan. Jadi kayak mungkin begitu itu bagi dia menyakitkan, bagi aku enggak. Nah sekarang aku sih jadi tahu gitu kan. Pembelajaran buat kamu. Iya, pembelajaran aku. Biar aku tuh enggak enggak menyakiti orang lain yang menyakitkan bagi dia gitu. Ya, jadi tahu kamu. Ya jadi tahu. Oke, ya. Untuk aku sendiri itu salah satunya. Jadi kita pertanyaan yang selama ini penasaran bagi aku itu terjawab. Dan untuk kalian mungkin bisa ngambil beberapa kutipan kayak manfaat kayak tadi contohnya tentang prestasi, makna. Iya, ternyata tuh kalian gak harus kayak gini dapat tekanan dari orang lain. Buktinya orang yang kayak gini aja gak merasa ada tekanan gitu. Terus untuk kalian juga yang punya masalah dalam pertemanan kayak yang tadi, mungkin bisa lebih peka lagi supaya gak jadi orang kayak dia. Ya Allah, Ya maaf ini guys. Maaf. Oke. Jadi itu mungkin manfaat yang bisa kita berdua ambil, dan mungkin kalian
juga bisa ambil. Kalau misalkan kalian dapet, boleh ditulisin di kolom komentar, tinggalkan jejak kawan. Oke, jadi apa kata-kata penutup? Oh ya, bagi cowok-cowok yang nonton video ini, ada aku yang cantik. Kok gitu? Terus hal yang membuat dia bahagia dan mau yang membuat dia takut tuh kalian harus ingat-ingat biar dia tuh nggak takut dan biar dia tuh bahagia. Apaan banget? Oke. Ngapain ke situ-situ mbaknya? Dia tuh masa depan. Oke. Yaudah, segini dulu video dari kita berdua. Jangan lupa like, Subscribe. comment, and share ke teman-teman kalian juga. Big look dari aku. Kayak. Nah, sekarang di sini masih dicek. Astagfirullahaladzim, udah kalau main HP, boleh. Ingat Apa? manfaat apa? Ya Allah, sakit gigi aku udah sakit. Jangan, astagfirullah. Kita lagi membicarakan makna dan hikmah, tapi kamu malah ketawa. Iya, tapi jangan kebanyakan ketawa. Dah.